رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Awwabin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Dalam keadaan penuh dengan kenikmatan maupun dalam keadaan sedang tertimpa musibah. Dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sejahtera maupun dalam keadaan menderita. Karena hakikatnya selagi kita masih hidup, kita masih dalam curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi hidupnya kita masih dalam naungan iman, masih dalam bingkai agama Islam. Ini kenikmatan di atas kenikmatan. Yang tentunya bersyukurnya seorang muslim juga sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Syukur bagian daripada ibadah yang harus dengan ilmu. Harus dengan landasan yang kuat. Karena bagian daripada ibadah, maka bersyukur harus selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang namanya bersyukur itu meliputi 3 hal. Dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Tidak boleh terpisahkan. Ya. Ucapan lisan memuji Allah, alhamdulillah. Hati pun selalu menyadari yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, baik dirinya maupun orang lain, hanyalah sebab. Kecerdasan dia, ketekunan dia, keuletan dia, semua itu sebab. Bantuan orang lain, ya, warisan dari orang tua itu sebab. Hakikatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian menuntut bersyukur dengan anggota badan, mempergunakan nikmat Allah dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi ini bagian daripada bersyukur. Syukur kesehatan kita, bersyukur atas waktu kita yang diberikan oleh Allah, bersyukur atas iman kita, Islam kita. Ya. Di antara bentuk bersyukurnya dengan thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan belajar kita dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih pada pembahasan akhta yajibul hadzaru minha. Kekeliruan-kekeliruan yang wajib diwaspadai. Kekeliruan berikutnya disebutkan oleh beliau, ya, yaitu tentang at-ta'assub lil madzahib wal ara. Ta'assub, ya. Apa pengertian ta'assub? Ini sering kita ungkapkan, ya, padahal ini dari bahasa Arab, ya.
Ta'assub ini bersikap asobiyah. Bahasa Arab lagi ya. Asobiyah ini asal katanya asobah. Kalau dia dilihat dalam kamus, ini maknanya di antara makna asobah ya, yang disebut dari situ asobiyah, golongan kecil, kumpulan, persekongkolan, perserikatan, liga. Nah, ini makna-makna dari asobah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula pengertian kata asobah dalam kitab Lisanul Arab ya. Ini kamus menerangkan lafaz Arab dengan bahasa Arab ya. Kalau tadi saya bawakan kamus ya, yang bahasa Arab diartikan dengan bahasa Indonesia ya. Al-asobiyah atau al-asobah yang artinya bersikap kekelompokan ya. Asobah itu hanya kelompok kecil, perserikatan, liga dan semacamnya. Kalau asobiyah berarti yang bersifat kekelompokan ya. Kalau at-ta'assub berarti bersikap kekelompokan dan semisalnya ya. Diterangkan oleh penulis kitab Lisanul Arab ya, yang namanya asobiyah itu an yad'uwar rajul ila nusrati asobatihi wa ta'allubi ma'ahum ala man yunawi'uhum zalimina kanu aw madlumin. Asobiyah ini seseorang mengajak orang lain untuk menolong kelompoknya ya, membelanya bersama mereka, baik mereka sebagai orang yang zalim maupun orang yang dizalimi ya. Ini ringkasnya makna asobiyah, bersifat kekelompokan ya, membela kelompoknya, golongannya, perserikatannya dan semacam itu ya, tanpa memperhitungkan apakah kelompoknya itu benar atau salah, zalim atau dizalimi. Yang penting ini kelompok saya, harus saya bela. Nah, inilah makna asobiyah. Bersikap asobiyah namanya ta'assub. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Asobiyah ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala sebagai bentuk kekeliruan ya. Karena ternyata dalam agama kita ini sesuatu yang terlarang ya. Sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran, dilarang dalam sunnah Rasulullah SAW, dan dilarang oleh para ulama. Rasulullah SAW ya, dalam beberapa riwayat ya, mencela kepada sikap ta'assub ya, bersifat kekelompokan. Kita baca dulu apa yang disampaikan oleh beliau, oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Fayajibu ala talibil ilmi an yatakhalla ani ta'ifiyah wal khizbiyah. Wajib bagi penuntut ilmu untuk berlepas diri dari sikap kekelompokan dan golongan ya. Bihaitsu yaqidul wala'a wal bara'a ala ta'ifatin muayyanatin ala khizbin muayyanin. Sikap kekelompokan atau golongan ini yaitu tak kala mengikat sikap wala wal bara ya. Wala loyalitas, kecintaan, wal bara berlepas diri dan kebencian atas dasar kelompok tertentu atau atas dasar golongan tertentu. Fahadha la syakka khilafu manhaj salaf. Ini tidak ragukan lagi menyelisihi manhaj salaf ya.
Karena dalam manhaj salaf yang namanya al-wala wal bara, ya, kecintaan dan loyalitas serta berlepas diri dan kebencian dibangunnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Rawahu At-Tabrani wa sahahahu Al-Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekuat-kuat tali iman adalah cinta dan loyal fillah, ya, di dalam agama Allah, wal hubbu fillah wal muadatu fillah, benci pun ya di jalan Allah karena agama Allah, wal hubbu wal bughdu fillah, kecintaan dan kebencian ditegaskan lagi dengan sedikit lafaz yang berbeda, ya. Kalau al-muadah kesannya memang permusuhan di jalan Allah, kecintaan di jalan Allah, dan kebencian di jalan Allah Azza wa Jalla, ya. Rawahu Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam hadis lain ditegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani. Barang siapa yang cinta dan benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Ini kelihatannya sepele, ya, ringan di telinga kita, namun seringkali prakteknya berat, butuh betul-betul keimanan yang sempurna. Karena Nabi SAW mengatakan tadi, faqadis takmalal iman. Ya, sungguh orang tersebut telah sempurna imannya kalau semuanya yang dia lakukan, ya, kebenciannya, kecintaannya, memberinya, tidak memberinya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang orang itu mau bersedekah kepada orang yang tidak punya masalah dengan dia, itu ringan. Ya. Bahkan kadang cenderung semangat karena kasihannya, karena kecintaannya. Tapi tak kala orang itu bermasalah dengan kita, ya, ini walaupun orang itu miskin, tapi seringkali kita hindari. Ya. Orang itu suka mengganggu kita, ya, mengganggu usaha kita misalnya, ya, malah kadang menghibah kita, kita tahu dari orang lain, ya. Kadang menjelek-jelekan kita langsung di hadapan kita. Orang itu sebetulnya mustahik, berhak untuk mendapatkan zakat atau sedekah, mendapatkan bantuan. Nah, di situ ujiannya. Apakah kita memberi kepadanya? Kebiasaannya menghindar. Ya. Padahal bisa jadi urusannya itu urusan dunia. Ya. Kenapa ia membencinya? Kenapa dia menghibahnya? Kenapa dia mengganggunya? Dan seterusnya, urusan-urusan dunia. Makanya ujiannya di sini. Ya. Al-wala wal baroknya, memberi dan tidak memberinya karena apa? Biasanya akhirnya kepada kepentingan dirinya. Saya memberi kepada orang yang saya sukai. Saya memberi kepada orang yang saya cintai. Ya, saya memberi kepada orang yang, ya, tidak punya masalah dengan saya, dan seterusnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sikap Ta'ifiyah ini atau Hizbiyah ini atau Asobiyah ini dengan beberapa nama, intinya sama, ya. Awal kali munculnya, ya, itu dari iblis al-la'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal kali muncul kemaksiatan dari iblis laknatullah ini sebabnya karena ta'assub. Ya. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 12, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah.
Nah, kenapa saya diperintahkan untuk sujud kepada dia? Merasa dirinya lebih mulia, lebih istimewa. Dia fanatik, ta'asub kepada kelompoknya. Ta'asubun waqtizazun bi'unsurih. Dia fanatik, merasa bangga dengan asal kali penciptaannya. Katanya lebih baik, lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, lanjutannya dari ucapan beliau, Fas-salafus salihu laisu aghzaban bal hum hizbun wahidun. Orang-orang salaf yang saleh, asalnya kalau disebutkan as-salafus saleh kembali kepada as-sahabah wa tabi'un wa atba'ut tabi'in, 3 generasi. Mereka bukanlah kelompok-kelompok, tapi mereka hanya satu kelompok saja. Salafus saleh itu hanya satu kelompok saja. Yandawuna tahta qaulillahi azza wa jalla, yang mereka berada di bawah firman Allah azza wa jalla, huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah Ta'ala telah menamakan kalian kaum muslimin sebelum itu. Makanya diingatkan kaum muslimin, seluruhnya mereka kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Disebutkan secara umum, tanpa batasan tempat, tanpa batasan waktu. Seluruh kaum muslimin asalnya kal jasadil wahid. Kalau tentang penyebutan orang mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Wujud dari seperti satu jasad, wujud seperti saudara ini, maka sering kita mendoakan tanpa batasan. Yang penting ada Islam, ada iman, kita doakan semuanya. Gak ada ikatan kekelompokan dan golongan di sini. Tak kala kita mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini luar biasa, Kita mendoakan tanpa pandang kelompoknya, golongannya, partainya, organisasinya, semuanya dimohonkan ampunan, yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ini cerminan tidak ada ta'asub di dalam agama Islam. Makanya kata beliau lanjut, fala hizbiyata wala ta'adduda wala muwalata wala muadata illa ala hasabi ma ja'a fil kitabi wa sunnah. Maka tidak ada hizbiyah, tidak ada kekelompokan, tidak ada berbilangnya kelompok, tidak ada kecintaan, tidak ada permusuhan, kecuali sesuai dengan apa yang datang dalam kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminan nasi mathalan man yataghazzabu ila ta'ifatin muayyanatin. Misalnya ada di antara manusia yang menggabungkan dirinya kepada kelompok tertentu. Yuqarriru manhajaha wa yastadillu alaihi bil adillati allati qad takunu dalilan alaihi wa yuhamidunaha wa yudallilu man siwah hatta wa in kanu aqraba ilal hakim minha wa ya'khudhu mabda'a. Dikatakan oleh beliau, kalau ada sebagian orang yang misalnya menggabungkan diri kepada satu kelompok tertentu, menetapkan manhajnya, mencarikan dalil-dalil untuk mendukung manhajnya, yang bisa jadi malah dalil itu sebetulnya menyalahkan dia. Dia membela sekuat mungkin, menyesatkan orang yang selainnya, hingga walaupun orang yang disesatkan itu ternyata lebih dekat kepada kebenaran.
dan dia mengambil wa ya'khudhu mabda'an, mengambil prinsip man laysa ma'i fa huwa alayya. Siapa yang tidak bersamaku maka dia berarti melawanku, musuhku. Wa hadza mabda'un khabith. Ini prinsip yang sangat jelek, habith, ya, yang busuk. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ta'assub yang seperti ini, ya, membela kelompoknya, benar salahnya, ya, tidak peduli. Yang penting itu kelompoknya. Bahkan yang salahnya kadang-kadang dicarikan pembenaran, dicarikan dalih. Ya. Yang ini namanya ta'assub buta. Ya. Tidak peduli, ya, dirinya membela kebenaran atau membela kebatilan. Ternyata yang ada dia membela kelompok. Ini sudah diingatkan sebetulnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sikap yang seperti ini. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170 dan 171. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami jumpai padanya nenek moyang kami, ya, yang kami jumpai pada nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Meskipun nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'an, tidak faham apa-apa tentang agama, wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan hidayah. Wa mathalul ladzina kafaru kamathil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Wa mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Seperti penggembala, ya, yang memanggil hewan-hewan peliharaannya, ya, dengan sesuatu yang tidak mereka dengar kecuali seruan-seruan dan panggilan-panggilan. Ya, namanya hewan, ya, dipanggil oleh penggembalanya dengan sesuatu yang mereka dengar, tapi hanya sebagai panggilan-panggilan saja, tidak memahami apa yang disampaikan oleh penggembalanya tentunya. Ya. Summun bukmun umum yafahum la yaqilun. Summun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la yaqilun, maka mereka tidak menggunakan akalnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, orang-orang yang ta'assub dengan apa yang ada pada kelompoknya yang sudah turun-temurun, ya, seringkali kalau mereka diingatkan, ya, ini ada firman Allah, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa yang biasa kalian lakukan, ya, menyelisihi kebiasaan yang sudah turun-temurun. Mereka akan menjawab, kami melestarikan budaya nenek moyang kami, ya. Kami ngurip-ngurip, uri-uri, ya, warisan leluhur. Ucapan orang-orang zaman sekarang yang ta'assub ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an. Dan itu terus berulang, ya. Ada di zaman Nabi SAW dan ada juga di zaman kita sekarang, ya. Padahal yang mereka ikuti nenek moyang mereka tidak faham agama dan tidak mendapatkan hidayah, hingga kemudian mereka diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun asalnya untuk orang-orang kafir, ya, wa mathalul ladzina kafaru, ya, tapi ada orang-orang Islam yang kadang mengikuti jejak orang kafir. Dalam berbagai hadis disebutkan la tattabi'unna sunana man kana qablakum, ya,
kalian pasti akan mengikuti orang-orang sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Ya. Di antara yang diikuti adalah ta'assub seperti ini. Ya. Orang-orang Yahudi, tak kala mereka sudah tahu Nabi yang mereka tunggu-tunggu sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka tahu itu benar dan akan mereka ikuti, ternyata setelah datang bukan dari kelompoknya, mereka fanatik, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW karena ta'assubnya, karena fanatik kepada golongan Yahudi. Ternyata Nabi tersebut bukan dari golongan mereka, dari Bani Israel. Mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, awal kalinya mengikuti perilakunya iblis, laknatullah alaih, yaitu bangga dengan kelompoknya, fanatik dengan kelompoknya, hingga menolak yang dari luar, walaupun mereka akui itu benar. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kalangan orang awamnya kemudian ini sebagaimana kita lihat kenyataannya, ya, mereka itu mendengar sesuatu yang mereka nggak paham, ikuti saja sudah. Ya. Makanya kemudian antara ta'assub ini mendekati sekali dengan namanya taklid. Ya. Karena dari satu sisi ada kesamaan. Ya, taklid ini kalau dari si bahasa asalnya dari qallada yuqallidu taklidan. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Usul Fikih, Al-Usul min Ilmul Usul. Taklid itu asalnya meletakkan sesuatu di leher hewan yang melingkar, ya, sebagai tali yang untuk mengikat lehernya. Kalau sudah terikat lehernya, ditarik kemana-mana nurut. Ya. Nah, orang taklid itu seperti ada tali di lehernya, kemudian ditarik kemana-mana oleh orang yang, ya, menggiringnya, ya, menariknya, mau dibawa kemana. Nah, makanya kadang ada orang yang memang mengkondisikan sebagian masyarakat itu taklid kepada dirinya, ya, taklid kepada tokohnya, taklid kepada panutannya, manut digiring kemanapun. Adapun taklid secara istilah diartikan oleh para ulama ittiba'u man laysa qauluhu bi hujjah, ngikuti orang yang ucapannya bukan hujjah, ya. Ngikuti aja sudah, seperti kambing atau kuda atau sapi ngikuti yang memegang talinya, digiring kemanapun mau, itulah taklid. Ya. Kalau mengikuti yang ucapannya hujjah, jelas itu namanya ittiba. Ya. Mengikuti firman Allah, mengikuti Rasulullah SAW, ini ittiba. Ya. Adapun kalau orang yang tidak punya ilmu, jangan mau asal digiring, tapi tanya dulu apa landasannya. Makanya Allah Ta'ala ingatkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau hendak digiring kemana, diarahkan kemana, tanya kepada yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, mungkin nanti orang yang berilmu menjawab, oh ini ada dalilnya. Dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ucapan para ulama, mendukung ini, mendukung ini. Nah, dia baru mengikutinya. Ini sudah keluar dari taklid yang tercela. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, tak kala ada prinsip, ya, yang tercela ini, yang jelek ini, man laysa ma'i fahuwa alayya, barang siapa yang tidak bersamaku maka dia musuhku. Ya. Apakah tidak bersama ini dalam bentuk, ya, tidak bersama dalam satu pengajian, ya, tidak bersama dalam bentuk, ya, hadir di satu masjid berjamaah bersama, atau yang semacamnya. Ya. Ini yang kadang-kadang, ya, menjadi landasan al-wala wal bara. Yang tidak bersamaku berarti
itu orang yang berlepas diri dariku dan aku berlepas diri darinya. Nah, ini keliru, ya. Man laisa ma'i, orang yang tidak bersamaku, fahuwa alayya, maka itu musuhku. Ini sesuatu yang diingkari keras dalam agama Islam. Ya. Karena yang jadi standar kebersamaan ini, tak kalah sama-sama mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati ulil amri. Ya. Sebagaimana sudah sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau sama-sama mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati ulil amri, ya itulah saudara kita. Ya. Kebersamaannya dalam mentaati Allah, mentaati Rasul, dan ulil amri. Ulil amri ini siapa? Nah, ulil amri ada dua. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di awal Kitabul Ilmi sudah menjelaskan, ya, ulil amri itu ada al-ulama, ditaati dalam ilmu dan penjelasannya, dan al-umarah, ditaati dalam masalah perintah-perintahnya dan aturan-aturannya. Ulil amri, baik ulama maupun umarahnya, ditaati dengan batasan kalau selaras dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di sini ketaatan kepada ulama pun, ketaatan kepada pemimpin pun bukan sebagai bentuk ta'assub, bukan sebagai bentuk fanatik kepada ulama. Karena ulama bagian daripada manusia, sebagaimana umara, bisa jadi keliru. Makanya ketaatannya kepada ulama dan umara tidak mutlak, tapi terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Fanatik yang terpuji tak kala dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Fanatik yang penting ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentunya dengan keterangan yang benar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Karena kata fanatik itu tidak semuanya tercela. Ya. Fanatik kalau yang dituduhkan kepada orang Islam, sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit Sunnah Rasulullah SAW, ya itu memang yang dituntut. Ya, sebagaimana hadis yang kita bawakan di awal. Awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ini fanatik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Loyalitas ya karena agama, permusuhannya karena agama, kecintaannya karena agama, ya kebencian juga karena agama. Bukan karena tokoh, bukan karena pendapat, bukan karena kelompok, ya, tapi karena firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi ikatan manusia, ya, mereka disebut bersaudara, ya, mereka disebut kal jasadil wahid kalau masih mentaati Allah, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, li anna hunaka wasaton baina an yakuna laka aw alayka. Wa idza kana alayka bil haqq falyakun alayka wa huwa fil haqiqah ma'aka. Karena ya, yang mesti diperhatikan, kadang di antara manusia ya, ada suatu kondisi. Seseorang bisa jadi ya, dia di atas kebenaran. Dan dalam satu kondisi kadang di atas kekeliruan. Nah, maka kalau sedang di atas kebenaran, kita bela karena kebenarannya. Adapun tak kala dalam keadaan kekeliruan, kita membela dengan cara menghentikan kekeliruannya, mengingatkan kekeliruannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW tak kala mengatakan, unsur akhaka dzaliman aw madzluman. Tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Para sahabat disebutkan tak kala disampaikan hadis ini muncul tanda tanya.
Ya, kita mungkin juga kalau pertama kali diberitahu yang seperti ini juga heran. Dengan bahasa unsur, tolonglah. Kalau menolong orang yang dizalimi, kita langsung faham. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Nabi SAW menjelaskan. Menolong orang yang zalim dengan cara menghentikan kezalimannya. Bagaimana menghentikannya? Apa langsung spontan lagi berbuat zalim, dipegang tangannya, dicegat terus? Tergantung kemampuannya. Ya. Kalau dia penguasa, itu haknya dengan kekuasaannya. Kalau bukan penguasa dan gak memiliki kekuasaan di situ, ya tahapan kedua, dengan lisannya, dengan nasihatnya, dengan tulisannya, dengan berbagai cara mencegah kezaliman. Kalau nggak mampu yang pertama dan yang kedua, ya minimal terakhir dengan hatinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa huwa adhaful iman. Itu iman yang paling lemah. Maka diingatkan lagi fala khizbiyata fil Islam. Tidak ada khizbiyah dalam Islam. Siapapun orang itu bisa jadi dalam kebenaran, kita bela karena kebenarannya. Kalau dalam kekeliruan, diluruskan kekeliruannya. Ya, tapi tetap dia adalah saudara kita, seorang muslim. Prinsip ini yang kemudian menjadi landasan ya, para ulama menghormati ulama-ulama lainnya yang kadang-kadang ada kekeliruannya. Ya. Misalnya beliau ya, yang terkenal ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya, penulis kitab Riyadhus Shalihin ya, penulis syarah Sahih Muslim ya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tatkala ditanya tentang beliau mengatakan bahwa ini seorang imam ahlu sunnah wal jamaah walaupun ada kekeliruan dalam masalah al-asma wa sifat ya. Makanya kadang ada sebagian orang langsung menghukumi karena sebagian kesalahannya dikeluarkan dari keahlu sunnahannya ya. Beliau bersikap adil menilai seorang, kebenaran yang disampaikan, kekeliruannya disampaikan. Sebagaimana prinsip ya, ini terkait dengan imam-imam yang lain, bukan hanya Imam Nawawi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun demikian. Yang kurang lebih ketergelincirannya hampir sama dalam masalah al-asma wa sifat. Kecintaannya kepada dua imam ini luar biasa, dipakai syarah-syarahnya, kitab-kitabnya. Ya, disebarluaskan luar biasa. Tapi tetap ada berlepas dirinya, ada baroknya dari kekeliruannya dalam masalah al-asma wa sifat. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh yang nyata dari ulama-ulama kita ya, dalam menanamkan al-wala wal bara. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, disampaikan oleh beliau walihada lamma dhaharatil aghzab fil muslimin wa tanawwa'at aturuq wa tafarraqatil ummah. Oleh karena ini tatkala kaum muslimin sudah nampak adanya kelompokan-kelompokan dan beragam metode-metode dakwah dan berpecahlah umat, wasara ba'dhum yudhallilu ba'dan, sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain, wa ya'kulu lahma akhihi maitan, bahkan terjadi dengan istilah ya dari beliau memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai, ya, lahiqahumul fashal, maka menimpa kepada mereka kegagalan-kegagalan. Kama qala Allah Ta'ala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian bertikai, maka kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini keprihatinan yang beliau sampaikan di zaman itu ya, terlebih lagi terus semakin ya, umat ini jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya semakin banyak ya kerusakan-kerusakannya. Semakin banyak perpecahan-perpecahannya, namun
Ini disampaikan agar kita mau mengevaluasi, mengoreksi apakah kita termasuk yang berperan dalam perpecahnya itu, atau kita yang tetap berusaha ya berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena diingatkan, fa in tanaza'tum fi syai'in, bila kalian berselisih dalam segala apapun, ya, dan ini suatu yang pasti terjadi. Ya, perselisihan ini bukan suatu yang harus dihindari, ya, tapi memang sudah menjadi sunnatullah sejak zaman para sahabat sudah ada. Ya. Bahkan zaman Nabi SAW sudah ada. Tapi zaman Nabi beliau masih hidup, semua perselisihan dikembalikan kepada beliau, selesai urusannya. Ya. Sepeninggal beliau dikembalikannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau berpegang, dia yang selamat. Ya. Adapun yang tidak mau berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kala terjadi perselisihan, ya, maka itulah yang akan memperoleh kegagalan dan hilangnya kekuatan dan menjadi sebab rusaknya umat ini. Kemudian dikatakan oleh beliau, lidzalik najidu ba'dha tullabil ilmi yakunu 'inda syaikhin minal masyayikh yantasiru li hadha syaikh bil haqqi wal batil. Oleh karena itu kita jumpai sebagian penuntut ilmu ini di zaman beliau, ya, beliau masih hidup tatkala menyampaikan hal ini. Ada sebagian penuntut ilmu belajar di salah satu guru, dia membela gurunya dengan membabi buta, benar salahnya dibela, ya, dan memusuhi siapapun selain gurunya. Yang bertentangan dengan gurunya dia musuhi. Wa yudalliluhu wa yubaddi'uh, dia sesatkan dan dia bid'ahkan, ya. Wa yara anna syekhahu wal alimul muslih, dan dia menganggap syekhnya itu satu-satunya orang alim yang memperbaiki. Wa man siwahu imma jahil au mufsid, dan yang selainnya bisa jadi dia orang yang bodoh atau orang yang membuat kerusakan. Wa hadza ghalatun kabir, ini kekeliruan yang sangat besar, ya. Dan ternyata budaya seperti ini banyak terjadi di kelompok-kelompok kita, ya. Kaum muslimin karena sebab, ya, jauhnya dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, terjerumus ke dalam budaya-budaya jahiliyah, ya. Membela kelompok mungkin banyak, ya, ormas banyak, tapi yang ini dibela itu person, tokohnya, idolanya, ya, walaupun ya semuanya salah, ya, membela kelompoknya dengan membabi buta, membela ormasnya dengan membabi buta, semuanya benar, ya ini bertentangan dengan prinsip agama Islam yang dia peluk agamanya, ya. Ini yang sangat memprihatinkan, ya, karena kadang hal seperti ini muncul justru dari para tokohnya, ya. Orang-orang yang dianggap berilmunya mengkondisikan para pengikutnya untuk bersikap ta'asub. Wal'iyadzubillah, ya. Seorang yang sudah mendidik muridnya untuk tidak ta'asub pun kadang terjadi ta'asub dari muridnya, apalagi yang sengaja mengkondisikan, dan ini tidak sedikit, ya. Karena kadang orang mendidik anak didiknya untuk tidak ta'asub, tapi malah terjadi, ya, kultus kepada dirinya, ta'asub kepada sang guru tersebut, ya. Dan ini tidak sedikit seperti itu. Kami berlepas diri dari fanatik, kami anti fanatik, ternyata juga prakteknya terjerumus dalam fanatik itu sendiri. Biasanya yang terjadi ini kadangkala karena kurangnya kejujuran dan kurangnya keikhlasan dalam mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini perlu kita, ya, ingatkan, jangan kita merasa aman, ya. Saya tidak mungkin jatuh dalam fanatik, ya. Tidak mungkin ada pada diri saya sikap-sikap asobiyah, ya.
Karena dulu di zaman Rasulullah SAW saja, ya, tak kala ada sedikit masalah antara orang Ansor dengan orang Muhajir, orang-orang yang masih dalam binaan Rasulullah SAW, spontan mereka memanggil kelompoknya, wahai orang Ansor. Orang Muhajir membalasnya sama, wahai orang Muhajir. Dua kubu, ya, masing-masing membanggakan kelompoknya. Makanya diingatkan oleh Rasulullah SAW, ini merupakan, ya, budaya jahiliyah. Innaha muntinah, itu sesuatu yang busuk, ya, tinggalkan. Nah, apalagi kalau zaman sekarang, ya, terjadi, ya jangan heran. Nah, namun kita ingatkan seperti ini agar kita, bukan untuk menuduh orang lain, tapi kalau masing-masing mau mengawali dari dirinya, maka insya Allah kaum muslimin akan mulai terlepaskan dari, ya, budaya-budaya jahiliyah ini. Yang kadang-kadang mulai dari perkara sepele. Ya. Nabi SAW pernah mendengar, ya, seorang sahabat Abu Dzar, ya, memanggil Bilal dengan panggilan yang seolah mencelanya. Ya, panggilan, ya, karena, ya, berwarna kulit hitam, ya, Bilal bin Abi Rabah ini, bila dipanggil dengan kata, ya bin Sauda, wahai anak yang hitam. Bilal mendengar panggilan itu mengeluh kepada Rasulullah SAW, berkecil hati. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini seorang yang masih ada padamu, ya, sikap jahiliyah. Karena dia ta'asub kepada warna kulit putih. Merendahkan kepada orang yang berkulit hitam. Ini sudah, ya, diantisipasi oleh Rasulullah SAW. Ingat, ini salah satu bibit jahiliyah. Ta'asub kepada warna kulit. Ya. Nabi SAW juga dalam kesempatan lain mengatakan, man da'a bidakwal asabiyah al-jahiliyah awradahu Allah Rabbul Alamin an-nar. Barang siapa yang menyeru dengan seruan-seruan asabiyah jahiliyah, apakah warna kulit, apakah kelompok, walaupun Ansor, walaupun Muhajirin, di zaman itu baru ada itu, ya. Atau yang semacam itu, apalagi kalau zaman sekarang, ya. Ada ormas, ada partai, ada yayasan, ada jamaah masjid, semakin beragam. Ada majelis taklim, ya. Ada pengajian Ustadz Fulan, penggemar Fulan dan Fulan. Nah, ini bagian daripada bidakwal asabiyatil jahiliyah. Aradahullahu Rabbul Alamin an-nar. Allah akan masukkan ke dia ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, wa in shalla wa in shama ya Rasulullah? Walaupun dia sholat, meskipun dia puasa ya Rasulullah? Kata beliau, wa in shalla wa in shama, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa. Wa za'ama anu muslim, dan dia mengaku bahwa dirinya muslim. Ini peringatan keras, ya. Kadang-kadang orang itu sebagai pengurus, ya, suatu lembaga, yayasan, ya, tamir masjid, majelis taklim dan seterusnya, hilangkan sikap seperti ini, ya. Ya, membela apa yang sedang dia lakukan apa adanya, seolah-olah semuanya benar. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, kita manusia yang berada dalam kelompok kita, lembaga kita manusia, bisa benar, bisa salah. Tak kala datang peringatan dari orang yang tidak suka kepada kita, berseberangan dengan kita, peringatannya benar, ya kita ikuti. Ya, kalau memang yang diingatkan ini firman Allah, ini sabda Rasulullah SAW, dan ini keterangan para ulamanya jelas. Ya, kita tidak boleh fanatik kepada yang sudah jadi ketetapan yayasan kita, sudah menjadi ketetapan takmir kita, menjadi ketetapan majelis taklim kita. Para ulama yang ikhlas terbiasa bergonta-ganti pendapat, bukan karena hawa nafsu, karena melihat pendapat yang diikuti selama ini salah, berbeda kepada mazhab lain, pendapat lain yang itu lebih benar tentunya. Ulama yang, ya, ahli hadis terkenal, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dikenal memiliki at-taraju'at.
Ya, pendapat-pendapat beliau yang rujuk kembali kepada pendapat yang awal, ya, atau beralih dari pendapat ke pendapat yang lain. Karena beliau tidak fanatik, bahkan kepada dirinya pun tidak fanatik. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya dalam menuntut ilmu, seorang itu bukan menfigurkan orangnya, tapi memperhatikan apa yang disampaikannya, ya, hingga ia akan bisa lepas dari ta'asub, ya, mengikuti apa adanya. Yang penting Ustadz ini pasti benar, saya ikuti 100% dari A sampai Z, ya, ini keliru. Namanya manusia tetap saja, walaupun kadang kita tidak tahu, ya, yang ngasih itu orang lain. Oh gitu ya, ternyata yang diingatkan ada landasannya Al-Quran dan Sunnah, ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya seorang yang bisa berlepas diri dari ta'asub ini orang yang mau terus belajar dengan penuh keikhlasan. Karena kalau belajarnya minim, dia hanya akan menganggap satu kelompok, satu tokoh, satu idola, itulah yang 100% diikuti. Ya. Kemudian diingatkan oleh beliau, bal yajibu akhdhu qalin man wafaqa qalahu alkitab wa sunnah. Kan tapi wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mengambil pendapat yang mencocoki ucapannya dia dengan kitab dan sunnah dan ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Nah, ini ya, kata kunci dari beliau di akhir, ya, dalam bab ini atau dalam tema ini, wajib bagi siapapun, terutama penuntut ilmu yang memang belajar, kalau mengambil pendapat, maka jangan melihat orangnya, tapi sumbernya. Ya. Apakah mencocoki Alkitab dan As-Sunnah dan ucapan para sahabat atau tidak? Ya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ucapan, ya, hal seperti ini dari Syekh Utsaimin sebetulnya sudah diucapkan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya, yang menjadi panutan dalam berbagai bidang ilmu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Tentunya para ulama lainnya semuanya. Cuma ada yang tertulis, ada yang tidak. Ya. Ulama-ulama yang ikhlas selalu menggiring umatnya untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada yang menggiring agar orang mengikuti pendapatnya, nah ini dikhawatirkan. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan, wa amma ta'assub li amrin minal umur bila hudan minallah fahuwa min amalil jahiliyah. Qala Allah ta'ala, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Adapun ta'assub dalam satu perkara tanpa ada petunjuk dari Allah, maka itu termasuk amalan jahiliyah. Yang Allah Ta'ala katakan, siapakah yang lebih besar daripada orang yang ikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Qasas ayat 50. Maka dari sini, ya, seorang muslim, ya, tak kala dia berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ya. Ini terus-menerus berusaha agar dia di atas siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya, dari para nabi, ya, nabiyyin, siddiqin, syuhada dan sholihin, ya, mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ini berarti terus-menerus dia berdoa dan belajar agar bisa terbebas dari fanatik, ya, ta'asub kepada apa pendapat, apa kelompok, apa tokoh ataupun yang lainnya. Nah, sudah masuk Isya belum? Nah, adzan dulu Pak. Enggak lihat jam. Monggo adzan dulu silakan. Nanti ada waktu tambahkan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada satu risalah yang sebetulnya sangat bagus, ya. Judulnya At-Ta'assubudz Dzamim wa Atharuhu, fanatik yang tercela
dan pengaruh-pengaruhnya, ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi bin Umar Al-Madkhali hafizahullah taala, ya. Di antara yang beliau sampaikan di sini, tatkala menyebutkan mafasidut ta'assub, ya, kerusakan-kerusakan ta'assub. Ya, saya ringkaskan sebagiannya, ya. Yang pertama beliau sebutkan mukhalafatun nusus ats-tsabitah minal kitab wa sunnah. Menyelisihin nas-nas yang telah tetap dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanatik kepada pendapat, mendahulukan, ya, pendapat manusia yang murni atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sudah menjadi suatu keniscayaan. Kalau orang sudah fanatik, ya menghalakan Al-Quran dan Sunnah. Lebih mengedepankan pendapat seorang tokoh yang diidolakannya. Apakah syekh, apakah ustadz, apakah da'i, apakah pemimpin. Padahal sudah diingatkan, ya, dalam surah Al-Hujurat di awal, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian dahului kitabullah dan Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillah wa rasulih. Sudah diingatkan. Ibnul Abbas, ya, radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan, tak kala ada sebagian orang diberi ilmu oleh beliau dari firman Allah, dari sabda Rasulullah SAW, kemudian dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan, aku khawatir akan turun hujan batu kepada kalian. Aku katakan, kalau Allah, kalau Rasulullah, kalian katakan, kalau Umar, kalau Abu Bakar. Kalau zaman sekarang kadang-kadang kita bawakan dalil, dibantah dengan ucapan ustadz. Dibantah dengan ucapan syekh. Maksudnya enggak begitu, maksudnya enggak begitu, maksudnya ini. Nah. Kalau itu terjadi, ya wajar. Ibnu Abbas sudah menyampaikan, di zaman beliau ada yang membantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar memang lebih mulia daripada manusia lainnya, ya. Namun kalau dibandingkan Allah dan Rasulnya, ya nggak boleh ucapan Abu Bakar dan Umar dipakai untuk membantah, ya. Apalagi manusia lainnya, ya. Kemudian diingatkan pula oleh beliau, kerusakan lainnya, taqdimu aqwalil ulama al-mutakhirin ala aqwalil a'immatil mutaqaddimin. Akhirnya, ya, tatkala ada ta'assub ini, mendahulukan ucapan ulama-ulama yang belakangan daripada ulama-ulama yang terdahulu, ya. Ulama zaman sekarang banyak dikutip dan ditinggalkan ucapan ulama-ulama terdahulu. Akhirnya lebih mengenal ucapan ulama zaman sekarang daripada ulama dari kalangan para sahabat, ya, para tabi'in dan seterusnya. Kemudian madarat atau kerusakan yang berikutnya, al-inkhibas fi madhabin wahidin. Tertahan dalam satu pendapat saja dan tidak ngambil istifadah, tidak ngambil faedah dari ilmu yang lainnya dan tidak mengambil faedah dari usaha ulama-ulama lainnya, terkungkung karena fanatiknya. Ya, seolah ilmu itu yang ada pada gurunya saja. Ya. Ini yang fenomena zaman sekarang, ya, tak kala fanatik diiringi dengan sikap hulu dan akhirnya menvonis ulama yang tidak bersama gurunya dengan vonis-vonis yang menjauhkan umat dari ulama tersebut. Ya. Hingga ulama itu tidak diambil ilmunya oleh orang yang terpengaruh dengan pemikirannya. Kemudian kerusakan berikutnya, ya, tidak saya bawakan semua, sebagiannya, yaitu syuyu'ut taqlid wal jumud. Akhirnya tersebarnya taklid, ya, apa kata syekhnya, apa kata ustadznya, dan kejumudan. Ya. Tidak banyak mempelajari usul syar'i, karena hanya fanatik apa yang sudah dihasilkan dari pendapat gurunya. Ya. Ini yang, ya,
seolah mematikan kebiasaan ilmiah, ya, karena ketutup oleh fanatik. Mau mempelajari ilmu sedalam apapun, tapi bertentangan dengan pendapat gurunya, akhirnya nggak berani mengeluarkan ilmunya. Ini dampak dari ta'assub wal iyadzubillah. Kemudian beliau, ya, Syekh Rabi rahimahullah hafizahullah taala juga mengingatkan, ya, dengan mengutip dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, cukup panjang kutipannya, saya ambilkan sebagiannya. Tsumma qala ba'da dzalik, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan setelah itu, fa in waqa'a baina muallimin wa muallimin wa tilmidin wa tilmidin wa muallimin wa tilmidin khusumatan wa musyajaratan lam yajuz li ahadin an yu'ina ahaduhuma hatta ya'lamal haqq. Bila terjadi antara guru dengan guru, antara murid dengan murid, antara guru dengan murid, suatu perselisihan, nah ini yang banyak terjadi, ya. Murid dengan murid kadang berselisih, guru dengan guru kadang berselisih, dan sering juga kadang murid dengan guru berselisih, baik dalam masalah ilmiah atau masalah muamalah, ya. Dalam masalah apapun, tidak boleh bagi seorang pun untuk menolong salah satunya hingga mengetahui yang hak. Fala yu'awinuhu bijahlin wala bihawa. Tidak boleh membantunya dengan kebodohan dan dengan hawa nafsu. Bal yanzur fil amr. Akan tapi lihat perkaranya, ya. Mana yang hak, mana yang keliru. Yang hak, ya, ini yang ditolong, dibela. Yang keliru, ya ditolong, tapi dengan cara diluruskan kekeliruannya, bukan dibela apa adanya, ya. Ini yang diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena beliau mengingatkan, ya, maksud dari, ya, orang-orang yang beriman itu, ya, adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti kebenaran, ya. Dibawakan firman Allah taala dalam surah An-Nisa 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi karena Allah, walaupun atas diri kalian. Kalau ternyata ilmu kalian menyatakan kalian salah, ya akui salah, ya. Atau kepada kedua orang tua, atau kepada kerabat, ya. Ini berarti membutuhkan kejujuran, keikhlasan, ya. Kalau diri kita yang salah, ya akui, oh ya saya yang salah, oh orang tua saya yang salah, oh ya kerabat saya yang salah. Antum yang benar, kalian yang benar, ya. Iyakun ghaniyan aw faqiran, Allahu awla bihimah. Jika ia orang mampu atau fakir, maka Allah Ta'ala yang akan melindunginya. Fala tattabi'ul hawa. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, an ta'dilu. Nah, mestinya kalian berbuat adil. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Bila kalian bermain lidah, bersilat lidah, berbelit-belit, atau kalian menyembunyikan kebenaran, maka sungguh Allah mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Nah, karena kadang, ya, tak kala membela sesuatu yang salah, pandai bersilat lidah, menyembunyikan kebenaran. Diingatkan oleh Allah, walaupun kalian pandai bersilat lidah, walaupun kalian bisa berkilah menyembunyikan kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dengan seperti ini kita, walaupun sudah belajar cukup lama, ya, kita diingatkan kembali bahwa semakin belajar tentunya semakin matang, jauh dari sikap fanatik, ya. Fanatik yang terpuji tak kalah selalu mengedepankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun kadang-kadang memang kebenaran itu dibawa oleh orang yang tidak kita sukai, seperti kisahnya
Ya. Abu Hurairah yang menjaga gudang zakat mal atau zakat fitrah. Ternyata beliau memergoki makhluk yang selalu ketangkap mau mencuri. Yang ternyata itu adalah syaitan yang memberikan ilmu agar aman baca ayat kursi. Ya, maka disampaikan kepada Nabi SAW, sodaqaka wa huwa kadzub. Nah, ini penting bagi kita. Ya. Tak kala kebenaran datang kepada kita, ya kita ikuti. Bukan karena orang yang membawanya, tapi kebenaran itulah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diingatkan, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Adapun yang kita hanya wasilah, hanya perantara. Kita fanatiknya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.